beta, ini beta Saudara semua yang beta kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ketemu lagi, saling menyapa, dan dalam beta pun doa. Saudara semua, orang tua, saudara gandong, adik kakak, anak-anak, di mana saja berada, selalu ada dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan. Nah, hari ini beta ingin kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam perjanjian baru. Yakobus pasal 1 ayat 12. Di sana Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, saudara, mendengar kata pencobaan, sekali lagi saudara, kata pencobaan yang terbayang di benak kita, yang terbayang di pikiran kita, yang terlintas dalam otak kepala kita adalah sesuatu yang akan kita rasakan berat, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyakitkan, yang sangat menyakitkan mungkin, dan sesuatu yang memaksa kita untuk berjuang mengatasi hal-hal itu. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut bila harus menghadapi berbagai pencobaan. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Saudara baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Rasul Paulus berkata di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab, perhatikan ini saudara, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, berdasarkan ayat ini ada 3 karakteristik pencobaan itu. Ada 3 faktor di dalam pencobaan itu, yaitu biasa. Pencobaan itu sesuatu yang biasa. Yang kedua, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, di dalam pencobaan itu selalu ada jalan keluarnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat dalam pencobaan kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak lagi memedulikan kita. Padahal bila kita mau merenung sejenak, berpikir sejenak, merenungkan kasih sayang Tuhan sejenak, ada hikmat di balik pencobaan, yaitu bahwa Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin mendekat kepadanya, mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan mengajar kita untuk mengerti kehendaknya, kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Saudaraku, berbahagialah dan bersyukurlah bila saudara dan saya ada di dalam pencobaan. Itu artinya Tuhan sedang memusatkan perhatiannya kepada kita dan merancang hal-hal yang besar atas hidup kita. Sebab jika Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu terjadi atas hidup kita, Dia punya sesuatu yang besar, Dia punya rencana yang luar biasa atas kita. Karena itu tetaplah bersandar dan percaya penuh kepada kehendak dan rencana Tuhan. Karena kehendak dan rencana Tuhan tidak pernah gagal dan selalu yang terbaik untuk hidup kita. Melalui pencobaan, Tuhan sedang membersihkan kita seperti ranting-ranting supaya kita dapat berbuah lebih lebat lagi. Saudaraku, di balik pencobaan yang kita alami, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Perhatikan ini saudaraku, di balik pencobaan, di balik sebuah peristiwa pencobaan dalam hidup kita, di balik pergumulan-pergumulan yang berat yang kita katakan sebagai pencobaan di dalam hidup kita, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Oleh karena itu, mari kita tetap bersandar, bergantung kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin hidup kita, akan menolong kita melewati semua beban, gumulan, pencobaan-pencobaan itu.
Dan pada saat kita melewatinya, kita mengalami sukacita dan damai sejahtera berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita alami adalah sesuatu yang biasa dan Tuhan hadir di dalamnya untuk menolong dan memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Terima kasih untuk segala anugerah dan pertolongan Tuhan sampai hari ini. Percaya dan yakin bahwa kemenangan demi kemenangan akan terus terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang belajar, bergantung, dan bersandar kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.